Nah, tadi yang saya tangkap adalah Pak Yoko melakukan community parenting, mengajak teman-teman Pak Yoko yang memiliki kompetensi di bidang itu untuk ikut bersama-sama melakukan parenting dan sharing pengalaman pada Bre dan kakaknya, sehingga mereka bisa berada di titik ini hingga Bre terpilih menjadi yang Changemaker Ashoka 2023. Nah, gimana nih Pak Budi? Kita melihat tadi banyak manfaat yang dirasakan oleh para bapak dan ibu pendamping setelah orang tua khususnya ayah itu terlibat bersama-sama dengan ibu untuk melakukan pengasuhan yang setara dan berkesalingan. Kalau Pak Budi melihatnya seperti apa Pak? Relasi peran ayah ini untuk mendorong tercapainya pembangunan generasi Indonesia 2045 nanti Pak Budi. Baik, terima kasih Mas Zaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk ikut berbicara ya. Jujur saya sangat menikmati cerita-cerita terbaik dari Bapak Ibu pembaharu yang sudah kita sama-sama saksikan tadi itu ya, 3 pembicara yang luar biasa, dan saya belajar banyak hal ya. Dan hari ini adalah hari spesial ayah ya. Saking spesialnya kaos yang saya pakai ini sebenarnya ada tulisan ayah terbaik ya, tapi nggak kelihatan oleh kamera ya. Nah, memang kalau bicara tentang peran ibu di dalam keluarga itu mungkin sudah hal yang sangat biasa ya, sudah kita akui ya, sudah luar biasa. Tetapi kemudian ketika bicara tentang peran ayah, mungkin ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya sering cerita ke sesama ayah ya, sesama bapak. Saya cerita begini ke kawan-kawan kantor ya. Jadi menjadi kepala desa, menjadi kepala daerah, menjadi kepala kantor, kepala pusat, itu adalah tugas tambahan. Jadi yang tugas utama itu adalah sebagai kepala keluarga. Nah, seringkali kita terbalik, jadi menjadi kepala daerah itu tugas utama, lalu menjadi kepala keluarga itu tugas tambahan, begitu ya. Nah, kalau saya menganggapnya atau meyakininya, itu justru menjadi kepala keluarga itu adalah yang utama ya. Nah, saya mencatat beberapa kata kunci dari yang sudah diceritakan oleh Pak Yoko, Bu Sartika, lalu Pak Rahmat yang luar biasa ya, bertiga semuanya. Ada 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah tentang kepekaan dan kepedulian ya. Bagaimana tadi cerita tentang Bre ya. Dan faktanya memang orang yang memiliki kepekaan dan kepedulian itu tidak banyak jumlahnya ya. Jadi sedikit memang faktanya. Jadi jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya mengapa. Jadi orang biasa melihat apel jatuh dari atas ke bawah, tapi kemudian Newton menanyakan itu, kenapa ya apel itu kok jatuh dari atas ke bawah? Kok tidak melayang-layang atau naik ke atas? Gitu ya. Nah, lalu dari pertanyaan itu, lalu Newton melakukan percobaan, mencatat hasil percobaannya, menganalisis, lalu sampailah kemudian menemukan sebuah ilmu ya, sebuah pengetahuan yang hari ini kita kenal sebagai hukum gravitasi. Yang temuan itu kemudian menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, cerita tentang kepekaan dan kepedulian itu saya kira adalah menjadi pintu masuk ya, yang kemudian menjadi dari situ kemudian ada interaksi, ada dialog begitu ya, yang tadi diceritakan oleh kedua pembicara. Jadi di dalamnya ada interaksi ya, yang interaksi itu pasti di dalamnya adalah ada proses belajar begitu ya. Kenapa bisa begitu? Bagaimana kalau ini terjadi secara terus-menerus ya? Apakah ini sebenarnya bisa diatasi? Bagaimana caranya? Dan seterusnya tadi sudah diceritakan oleh ketiga narasumber ya, yang itu menggambarkan adanya sebuah interaksi. Dan memang interaksi itu hanya akan bisa terjadi kalau salah satunya adalah ada waktu ya, ada pengetahuan ya, ada keterampilan dan seterusnya. Nah, kata kunci yang ketiga, mungkin saya percepat ya, nanti saya khawatir dipotong oleh Mas Zaka ya. Jadi kata kunci yang ketiga itu adalah saya mencatat kata kunci komitmen bersama ya. Jadi ini memang cerita tentang komitmen bersama ya. Jadi tadi yang diceritakan banyak oleh Pak Rahmat itu adalah cerita tentang komitmen bersama ya. Bagaimana kemudian
istri dan suami sama-sama belajar. Pak Rahmat menyebutnya keluarga pembelajar, begitu ya. Saya pernah menulis sebuah artikel keluarga berencana, ya. Jadi selama ini orang itu kalau mendengar istilah keluarga berencana itu biasanya dimaknai keluarga berencana itu ya bicara tentang pengaturan jumlah anak, ya. Mau anaknya berapa, lalu nanti cara ngaturnya gimana, pakai alat kontrasepsi apa, begitu ya. Selama ini begitu. Padahal istilah keluarga berencana itu harusnya dimaknai jauh lebih luas dari itu, ya. Keluarga ini mau dibawa kemana, ya. Lalu untuk mencapai itu keluarga ini harus punya kegiatan-kegiatan apa, harus ada sarana apa di dalamnya. Harusnya sampai ke situ. Sehingga di dalam keluarga itu ada visi, ada misi, ada kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sehingga kemudian betul-betul terencana. Nah, jadi ada 3 kata kunci itu tadi yang saya catat dari cerita Bapak Ibu pembicara, dan pastilah untuk membangun kepekaan dan kepedulian, untuk menciptakan interaksi, untuk membuat komitmen bersama, itu memang tantangannya luar biasa, ya. Tadi banyak diceritakan oleh Bu Sartika, ya, yang tantangannya luar biasa, ya, juga oleh Pak Rahmat, juga oleh Pak Yoko, ya. Tapi itu kemudian tidak menjadikan kita sebagai ayah atau sebagai ibu kemudian berhenti, ya. Tetapi kemudian ada proses-proses untuk bagaimana keluar dari masalah-masalah itu. Nah, Mas Zaka masih ada waktu nggak, Mas Zaka? Iya, masih Mas. Jadi selain tadi keluarga maupun extended family, keluarga perluasan misalkan ya, kemudian juga Pak Yoko juga melibatkan teman-temannya yang memiliki keahlian yang relevan. Kalau Pak Budi melihat siapa lagi nih stakeholder yang harusnya berperan untuk mendorong pelibatan ayah lebih kuat dalam pengasuhan dalam keluarga? Nah, betul Pak Zaka. Jadi ini pertanyaan penting banget, ya. Saya memberi atau membuat gambaran begini, ya. Kalau kita sebagai seorang ayah bekerja di suatu kantor atau suatu industri, ya, lalu kemudian kita sebagai pekerja itu ketika lalu pulang ke rumah masih harus membawa pekerjaan dari kantor, atau masih harus menyelesaikan tugas-tugas dari mungkin bisa kantor, bisa industri, begitu ya. Itu berarti tempat kerja yang tempat kerja kita itu belum mendukung kita sebagai seorang ayah untuk berkesempatan lebih banyak berinteraksi dengan keluarga kita. Sebagai contoh ilustrasi begini misalnya, kalau di dunia guru itu, ya, saya sering mendengar dan juga merasakan banyak Bapak Ibu guru itu yang sudah bekerja di sekolah itu padat, ya, dari pagi sampai sore, lalu pulang ke rumah harus menyelesaikan administrasi ini itu, ya, membuat laporan ini itu dan seterusnya, ya. Yang itu mungkin menyita perhatiannya sampai larut malam kadang-kadang, ya, sehingga kemudian itu menyita waktu untuk anak-anaknya. Nah, maka yang perlu dilakukan atau disesuaikan atau didukung oleh tempat kerja dalam hal ini itu adalah memberi ruang, begitu ya. Bagaimana sekiranya pekerjaan kantor itu ya sudah selesai di kantor, ya. Jadi maka tidak seluruh waktu itu digunakan untuk mengerjakan pekerjaan mengajarnya kalau guru, ya, tetapi ada waktu tertentu di dalam hari mengajarnya itu yang untuk menyelesaikan pekerjaan administrasinya, begitu ya. Sehingga pulang ke rumah itu sudah free, sudah nggak ada pekerjaan kantor. Nah, ini contohnya, salah satunya yang perlu didorong atau didukung oleh para pihak dalam hal ini adalah tempat kerja. Selain itu, misalnya adalah perlunya ada sesi-sesi di dalam tempat kerja itu, sesi yang menghadirkan keluarga, begitu ya. Jadi hari ini mungkin sudah mulai banyak sesi-sesi seperti family gathering di dalam tempat-tempat kerja, di kantor atau di dunia industri, ya. Yang kalau sesi-sesi itu disetting dengan efektif, saya kira itu cukup efektif untuk meningkatkan kapasitas dan juga kualitas hubungan keluarga, begitu ya. Nah, mungkin itu ya Mas Zaka, ya, barangkali sedikit gambaran, ya, yang memang itu perlu mendapat dukungan, ya, dari para pihak. Jadi apakah sistem kita itu sudah memberi ruang untuk
begitu. Jangan-jangan kita terlalu membelenggu, atau kalau kita dari pihak kantor atau industri, jangan-jangan pabrik saya ini itu menyita terlalu banyak waktu mereka, para pekerja saya, ya. Sehingga ketika mereka pulang ke rumah itu sudah tinggal capeknya, dan besok pagi harus segera berangkat lagi ke pabriknya kembali. Nah, begitu ya. Sehingga kemudian perlu ada regulasi, perlu ada peraturan-peraturan yang mendukung untuk itu. Nah, jadi legislator ini perlu memperkuat ini ya, perkuat aturan tentang demarkasi waktu kerja gitu. Meskipun ini mungkin tidak relevan dengan pekerja remote seperti Mas Yoko yang harus bekerja sambil mendidik anak di rumah, tetapi bagi pekerja di sektor formal itu perlu diberikan batasan waktu, kapan waktu bekerja dan kapan waktu pengasuhan. Bahkan kalau bisa waktu istirahat juga diberikan kesempatan untuk mengasuh anak melalui handphone ya. Nah, terakhir Mas Budi, mohon diberikan tanggapan nih Mas. Bentar lagi kan pemilu tahun depan 2024 ini kita punya hajat demokrasi yang menyita banyak perhatian keluarga-keluarga kita. Nah, gimana nih menempatkan peran keluarga pembaharu dalam memperkuat peran pengambilan keputusan agar masing-masing anggota keluarga itu memiliki peran yang sama untuk mengambil keputusan menanggapi kontestasi di tahun politik besok. Oke, baik. Terima kasih Mas Jaka. Saya punya kesan tersendiri pernah berdialog dengan anak saya yang waktu itu masih SD, kelas sekitar 4 atau 5 ya. 4 atau 5 SD waktu itu. Saya mengajak berdialog dengan anak saya begini. Nak, ada berapa planet yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini? Lalu anak saya menjawab, ada 9 ya. Lalu dia menyebutkan 9 itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, gitu ya. Dia menyebut 9 karena memang yang diajarkan di sekolah kan, yang dikenalkan baru 9 itu, begitu ya. Lalu saya bilang begini, nah sebenarnya planet yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini jumlahnya bukan 9, tapi sangat banyak jumlahnya. Jadi 9 itu adalah yang sudah kita kenal ya, yang diperkenalkan pada kita. Tapi aslinya jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan dari sekian banyak planet ya, yang miliaran, yang tak terhingga banyaknya, tidak ada yang tahu persisnya, itu ternyata yang ditempati atau dihuni oleh manusia itu hanya planet bumi. Nah, coba bayangkan ya. Jadi kenapa planet yang begitu banyaknya itu yang ditempati atau yang dihuni itu hanya planet bumi ya. Padahal kalau satu planet itu satu bumi, satu planet itu ditempati oleh satu orang saja itu bisa. Jadi Allah Maha Kuasa ya. Tetapi kenapa Allah itu menempatkan seluruh manusia itu di satu planet yang sama ya. Jadi yang kemudian di dalam satu planet ini lalu kita berjubel ya, lalu kemudian kita di dalamnya ada kompetisi, kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita ya, ada yang mungkin mengganggu kita dan seterusnya. Padahal Allah Maha Kuasa, kalau Allah menghendaki bisa saja satu planet itu satu manusia dan seterusnya dan seterusnya. Yang intinya saya mengajak anak saya untuk bagaimana kemudian kita bisa hidup bersama dalam satu planet yang sampai rupa manusia ya, berbagai pendapat, berbagai pilihan ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian intinya ujung-ujungnya adalah saya mengajak anak saya untuk bagaimana salah satunya membuat sebuah keputusan begitu ya, dengan berbagai pilihan-pilihan itu. Luar biasa nih Mas. Jadi mungkin ini cerita yang barangkali relevan dengan yang tadi itu Mas Zaka. Jadi dari cerita yang mungkin sederhana yang kita kaitkan dengan apa yang sudah dia pelajari, lalu kita mengajak untuk mereka atau dia merenungkan, oh iya ya,
Iya ya, padahal Allah itu bisa loh, kuasa loh menjadikan semua orang itu sama, menjadikan orang semua itu baik, menjadikan semua orang itu seperti yang kita harapkan. Tetapi Allah memang menghendaki seperti itu dan menciptakan kita untuk hidup bersama mereka, begitu ya. Jadi yang kemudian mereka menjadi lebih siap untuk menerima perbedaan, siap untuk membuat sebuah keputusan dan seterusnya. Mungkin begitu ya Mas Zaka ya. Iya Mas, jadi dengan mengajak anak melakukan refleksi bahwa kita harus mengambil strategi hidup bersama nih di satu ruang yang sama untuk berbagi ruang dengan orang-orang atau individu dengan identitas dan pilihan yang berbeda, itu mengajak mereka berpikir kritis ya Mas. Saya Betul. menangkap bahwa strategi Mas Budi dan Mas Yoko tadi itu sama-sama menggunakan strategi dialektika Sokrates atau tajahul asukroti, itu berpura-pura bodoh ala Sokrates, untuk memancing mereka mencari solusi sendiri dengan gagasan mereka sendiri, gagasan original anak-anak kita gitu ya.